Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh setiap harinya ya merupakan anugerah kasih karunia yang sangat besar bagi setiap kita kalau kita masih ada hari ini. Itu semua hanya karena Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang selalu baru bagi kami. Untuk kasih-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus mencurahkan, mengalirkan cinta-Mu yang sejati itu bagi kami. Untuk kami bisa menikmatinya setiap saat Tuhan. Untuk itu Tuhan hari ini kami menyambut cinta-Mu untuk kami. Kami mau menyambut hati-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu 2000 tahun lalu. Kami mau menyambut hati-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan kami juga sama-sama Tuhan, kami mau memberikan hati kami, memberikan hidup kami untuk Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Kau berikan, untuk kasih-Mu, untuk hati-Mu, untuk hidup-Mu. Puji nama-Mu di bumi dan di surga, agunglah karya-Mu. Ku terkagum padamu, hati-Mu bagiku. Ku nyanyikan bagi-Mu pujian hatiku. Panggil namanya Bapakku. Hatimu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sama-sama panggil namanya dari hatimu. Bapakku yang di surga, terpuji nama-Mu. Di bumi dan di surga, agunglah karya-Mu. Aku terkagum padamu, hati-Mu bagiku. Ku nyanyikan bagi-Mu pujian hatiku. Bapakku, hati-Mu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hati-Mu dapat ku percaya, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi panggil namanya. Hati-Mu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hati-Mu dapat ku percaya, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit diri. Mari kita berdiri di hadirat-Nya. Dan biarlah ini menjadi pernyataan iman kita, bahwa hanyalah Dia yang kita percaya. Mari nyatakan imanmu di hadapan-Nya. Hati-Mu Tuhan yang ku percaya, hati-Mu Tuhan yang ku percaya, hati-Mu Tuhan yang ku percaya. Sama-sama nyatakan, hati-Mu Tuhan yang ku percaya. Bapakku, hati
Mari sembah Dia dan kita percaya hanya Dia. Mari nyatakan imanmu di hadapannya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya hanya padamu Tuhan, satu-satunya, tiada yang lain. Imanku hanya bagimu, hanya padamu. All my faith is for you. Hatimu Tuhan dapat kami percayai. Untuk itu inilah pernyataan iman kami di hadapanmu Tuhan. We believe in you. Kau ku percaya, I believe in you, I trust in you Lord. Terima kasih untuk hatimu. Terima kasih untuk cintamu. Holy, Engkau kudus, tiada yang lain, tiada yang lain. How great are you? How great is our God? Terima kasih Tuhan untuk hatimu. Hatimu ada bagiku. Aku menyambut Tuhan, hatimu Tuhan. Thank you God, thank you Lord. Aku menyambut kemenangan daripada Engkau Tuhan, yang sudah mengalahkan maut, yang menang atas hukuman. Jesus, you are the victor. Kau kemenanganku, Kau kemenanganku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Kau berikan kepada setiap kami. Sebab dengan hatimu, dengan kasih-Mu, Engkau mengalahkan maut, Engkau menang atas semua dosa. Dan untuk itu Tuhan, kami mau menyambut hati-Mu dalam hati kami, sehingga kami juga bisa menikmati kemenangan yang daripada-Mu saja. Biar tidak ada lagi ikatan batin, tidak ada lagi tipuan-tipuan yang mengikat kami. Sebab hati kami sepenuhnya milik Engkau saja, yaitu pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendeklarasikan iman kami di hadapan-Mu dan menyambut kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu menang atas hukuman. Betapa besar cinta-Mu, mengalahkan dosa. Kebaikan-Mu bawaku kembali pada hati-Mu. Oh hati-Mu. Dari hatimu sama-sama nyatakan imanmu, katakan. Oh kasih-Mu menang atas hukuman. Betapa besar cinta-Mu,
menyatakan imanmu di hadapannya. Sambut kemenangan itu, come on you say. Kasih-Mu menang atas hukuman. Amin, amin. Betapa besar cinta-Mu mengalahkan dosa. Kebaikan-Mu bawaku kembali pada hati-Mu, pada hati-Mu Tuhan, oh hati-Mu yang ku mau. Yes Lord. Pada Yesus ku serahkan. Mari serahkan seluruh hidupmu, tubuh, jiwa, dan rohku. Ku kasihi dan percaya hidup di hadirat-Nya. Oh, pada Yesusku aku serahkan Tuhan. Seluruh hatiku hanya bagi-Mu. Ku kasihi dan percaya hidup di hadirat-Nya. Oh, kasih-Mu menang atas hukuman. Amin Tuhan. Mengalahkan dosa. Bawa kami kembali Tuhan. Kebaikan-Mu bawaku kembali pada hati-Mu, oh hati-Mu. Sekali lagi, one last time you say, you declare it. Kasih-Mu menang atas hukuman. Betapa besar cinta-Mu mengalahkan dosa. Oh, kebaikan-Mu bawaku kembali pada hati-Mu, oh hati-Mu yang ku mau. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami inginkan, satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab saat Engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bapak Ibu mau terima kemenangan itu? Sekali lagi, Bapak Ibu mau terima menyambut kemenangan itu? Amin, haleluya. Mari kita sambut Dia, sebab Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita sembah Dia lebih lagi, kita puji Dia yang layak menerimanya. Come on, say. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Kuasa-Mu tak pernah berubah Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. lagi, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang tak pernah didengar, yang tak pernah dilihat bagi kita semua yang mengasihi Dia. Bapak Ibu semua mengasihi Dia, amin. Haleluya. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini lagi, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia yang tak pernah berubah. Haleluya. Amin Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak pernah berubah, kasih-Mu tak pernah berubah, bahkan kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Kita terus angkat suara kita bagi Dia, menyambut kebaikannya, menyanyikan kebaikannya. Coba. Ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, Engkau setia, selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu gak cukup hanya Engkau yang setia kepada kami. Tapi kami juga mau mengambil komitmen untuk kami juga bisa setia di hadapan-Mu. Tentu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak bisa setia kepada Engkau. Tapi saat Engkau yang melakukannya melalui kami percaya kesetiaan-Mu bisa juga ada di dalam setiap hati kami. Untuk itu Tuhan, kami menyambut hati-Mu. Sebab saat kami menyambut hati-Mu, kami juga menyambut segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan,
dasar kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bukan saja kami diberikan kesehatan, bukan saja kami diberikan kekuatan, bukan saja berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami, tapi dasar kami bersyukur karena kami dicintai oleh Tuhan Yesus apa adanya. Itu luar biasa Tuhan. Biar rasa syukur ini menetes ke hati kami masing-masing. Bahwa kami adalah orang yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Ketika kami sadar itu kami dicintai Tuhan Yesus, kami tidak peduli dengan apa kata orang Tuhan. Karena cinta-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi semua. Shalom. Saudara, kita patut bersyukur saudara, dasar syukur kita adalah orang yang dicintai Tuhan. Amin. Ini dasar syukur kita. Selain dasar syukur kita dicintai Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau di luar itu, maka saudara sifatnya cuma sementara. Boleh kita bersyukur, Tuhan terima kasih aku diberi kesehatan. Tuhan aku bersyukur aku diberkati. Usahaku diberkati, pekerjaanku diberkati, boleh gak apa-apa. Tuhan aku bersyukur, keluarga aku diberkati, boleh gak jadi masalah saudara. Tapi dasar yang utama kita mengucap syukur kenapa? Karena Tuhan mencintai kita. Amin, itu yang paling penting saudara. Kalau itu menetes sampai ke hati kita saudara, saudara gak akan pusing dengan apa kata orang. Sebagian besar hidup kita ini saudara sangat dipengaruhi oleh apa kata orang. Betul ya? Itu membuat kita gak akan bisa pas sama Tuhan. Gak bisa pas. Padahal saudara, hidup kita ini gak ada urusan dengan orang lain. Gak ada. Hidup kita urusannya aku dengan Tuhan. Ya, hari Jumat yang lalu saudara, anak-anak teens mengadakan fellowship saudara. Ya, jam 7 malam. Tapi yang hadir bukan hanya anak-anak teens ya, anak-anak remaja yang SMP, SMA. Tapi anak kids juga hadir saudara. Yang SD juga hadir, lalu yang youth juga hadir, lalu yang tua juga hadir, termasuk saya di dalamnya. Hadir juga di dalam saudara. Dan saya menikmati fellowship mereka, saudara, mereka santai, ya ada icebreakernya lebih dahulu, ya namanya anak teens kan, mereka main-main dulu, sukacita saudara. Udah santai ngobrol-ngobrol, lalu ada seorang anak, mulai dia menceritakan, ya sambil bertanya lah ya, dia bilang ini, kenapa ya kok saya punya firasat hari-hari ini kurang baik gitu. Firasat terhadap kematian. Mikirin mati, terjadi gitu. Dia kaget kan, loh kok terjadi ya. Lalu seminggu, 2 minggu, mikir lagi saudara. Terjadi lagi saudara. Dan itu membuat dia takut kalau itu bisa terjadi di keluarga intinya gitu. Dia takut sekali saudara. Ada, kita ngobrol-ngobrol saudara. Tuhan mulai bukakan, Tuhan mulai singkapkan saudara. Dan luar biasa saudara ya. Tuhan singkapkan bahwa anak ini ternyata dia terluka. Karena apa saudara? Karena dia ditinggalin mamanya ketika dia usia baru 9 bulan. Jadi otomatis anak 9 bulan ya belum bisa merasakan kasih mama lah ya. Belum tahu lah gitu saudara. Dan juga Tuhan tunjukin bahwa roh mamanya sudah belasan tahun yang lalu meninggal dunia saudara. Ada di dalam diri anak ini. Maka anak ini baru usia belasan tahun tapi sikapnya itu seperti orang dewasa gitu. Ya, seperti orang dewasa, seperti ya orang dewasa umumnya. Ya, saudara kita berpikir kalau anak kita masih kecil, tapi orang bilang, wah udah dewasa lo anak kamu, kita bangga ya. Harusnya jangan, ini ada yang gak benar saudara. Ya, makanya Tuhan baru bukakan ini kepada kami, terus saudara ini luar biasa ya. Anak kami ya yang WL tadi kan, dulu dia kelas 6 SD, baru kelas 6 SD, lalu dia sudah selesai ujian, lalu dia menjadi volunteer sebuah training gitu saudara. Lalu peserta-pesertanya bilang ini, kamu kuliahnya di mana? Waduh saudara, anak kelas 6 SD ditanya kuliahnya di mana saudara. Berarti kan ini kelihatan ya bukan hanya wajahnya dewasa ya, sikap tingkah lakunya kan dewasa, anak kelas 6 saudara. Tapi Tuhan singkapkan karena apa? Ya karena ada ekspektasi dari kami sebagai orang tua kepada anak sulung ini saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan saudara. Termasuk anak ini saudara. Akhirnya udah kami bimbing dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai kekasih dalam hidupnya saudara. Supaya firasat-firasat buruk itu yang dari setan tidak menguasai hidupnya. Ya, dan lalu saudara luar biasanya bonusnya saudara. Mamanya bisa didamaikan.
Keren ya. Mamanya bisa didamaikan saudara. Mungkin kita asing mendengar, kok orang meninggal masih bisa didamaikan? Masih bisa saudara. Karena roh orang meninggal sama roh kita orang hidup itu sebenarnya sama. Saudara bisa beritakan kabar baik saudara. Bisa saudara. Bisa ya. Dan luar biasa ya. Dari dia mulai saudara, ada lagi seorang anak yang nyambut lagi gitu ya. Dia bertanya, kenapa ya kok saya sering mikir bunuh diri gitu saudara. Mungkin kita jadi orang tua, kita gak pernah mendengar anak kita ngomong begini saudara ya. Gak pernah, mungkin dia gak pernah ungkapkan. Tapi karena ini anak-anak teen semua sebaya dengan mereka, jadi mereka bebas aja ngomong saudara. Mereka bebas ngomong. Ya, udah. Lalu saya bilang begini, ya ada roh maut dalam diri kamu. Ya, kamu ini punya trauma melihat sesuatu bunuh diri ini. Dia bilang, betul. Ya, saya pernah melihat orang tua saya mau bunuh diri. Saudara, itu masuk dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang kalau dia naik di gedung lantai berapa gitu, ada suara itu terjun. Saudara pernah alami itu kan? Jangan main-main loh. Itu ada rohnya, ada setannya saudara yang menguasai kita saudara. Karena apa? Setan gak mau kita pas sama Tuhan. Maka cara-cara seperti itu untuk apa? Dia punya teman di neraka nanti saudara. Dan puji Tuhan anak ini kami bimbing juga untuk dia menerima Tuhan Yesus. Roh maut dikeluarkan dari dirinya, roh bunuh diri juga dikeluarkan dari dirinya saudara. Anak ini bebas. Dia bisa nangis dengan sukacita dan langsung terjadi perubahan yang nyata di wajahnya saudara. Ya, terus nyambung lagi saudara. Ya ada anak SD juga. Dengan santainya saudara dia duduk saudara. Dia bilang begini, kenapa ya kok saya ini kalau mama papa pergi saya khawatir. Wah, ada anak saudara yang khawatir kalau engkau pergi. Lalu saya khawatirnya apa? Khawatirnya takut papa mama tabrakan. Lihat. Kacau enggak? Anak seusia masih SD kok berpikir, oh nanti papa mama saya mati. Dia takut. Jika kalau papa mamanya pergi dia gak bisa tidur. Saya tanya, udah minum obat tidur belum? Belum om, ya jangan. Gawat kalau masih SD udah minum obat tidur saudara. Wah itu tipuan setan habis-habisan dalam dirimu. Ya, kok anak SD udah banyak mikir gitu. Ya saya bilang itu tipuan diri kamu. Ya, kenapa? Karena belum ada Yesus dalam diri kamu. Ya, Tuhan tunjukin Yesusnya masih di belakang. Belum ada Yesus dalam diri kamu, saudara. Dan dia menyambut, saudara. Dia bilang, sampai kalau malam-malam dia telepon pokoknya sama papanya, sama mamanya. Lagi di mana Pak? Lagi di mana Ma? Kalau papa mamanya jawabnya, oh lagi di jalan. Dia lebih tenang dikit. Tapi gak bisa tidur juga. Sampai papa mamanya pulang dia baru bisa tidur. Saudara lihat, anak SD aja sudah ditipu setan sedemikian rupa. Kasihan kan? Tapi puji Tuhan Jumat kemarin saudara, dia terima Tuhan Yesus, dia mengalami kebebasan, kelepasan. Saudara. Jadi saya lihat semua orang, siapapun itu membutuhkan Yesus. Bukan hanya kita. Yang tentu lebih tua, lebih banyak dosanya, ya, lebih banyak setannya saudara daripada anak-anak. Tapi anak-anak pun butuh. Saudara, sampai selesainya tuh jam 10 malam. Saya kaget padahal Joel bilang, Pak, jangan lama-lama loh, 9:30 aja, ini anak teens gitu. Ya saya bilang, ya silakan gak apa-apa 9:30, tapi masih mau ngomong terus. Udah jam 10 kurang saya stopin, udah nikmati saudara. Ini luar biasa kan. Ya, jadi di fellowship itu di persekutuan kita ngomong aja. Kenapa sih saya seperti ini, kenapa sih seperti ini, gak usah takut saudara. Nanti Tuhan akan demonstrasi kuasanya apa untuk membebaskan kita. Ya, di fellowship itu yang penting apa? Setannya keluar, setannya bebas kan enak. Dan mudah sekali loh. Enggak ribet-ribet, enggak ada penumpangan tenging-tenging teriak. Enggak. Anak-anak kids, anak-anak teens, mereka mengalami kebebasan, kelepasan saudara. Ya, besok jam 7 malam kita ada fellowship juga di tempat ini saudara. Ya, silakan mau bergabung. Ayo nikmati. Saudara, supaya apa? Kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Itu aja tujuannya. Setan lepas dari hidup kita, kita kenal Tuhan. Amin. Saudara, mari kita hari ini akan melihat di 2 Korintus pasal yang ke-11. Silakan buka Alkitab saudara. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama kita mulai baca. Dua Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama kita baca dengan suara yang keras. Alangkah baiknya
Jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kita perhatikan. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus ini, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Seringkali kalau kita mendengar kata cemburu, saudara, pikiran kita konotasinya negatif kan? Ya nggak boleh cemburu, saudara. Tapi kalau kita ternyata ada cemburu ilahi. Ya, seorang suami misalnya kalau dia lihat istrinya pergi sama pria lain, saudara, dia nggak cemburu, hati-hati. Itu sakit itu suami gitu. Sebaliknya juga demikian kan? Ya, seorang istri suaminya gandeng cewek lain, dia nggak cemburu, hati-hati. Saudara, mesti cemburu. Kita mesti betul-betul sadar nih. Ya, kalau enggak kita akan binasa, saudara. Berikutnya, aku telah mempertunangkan kamu kepada apa? Satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kenapa Paulus punya cemburu ilahi? Kenapa? Karena dia telah mempertunangkan kita ini kepada satu laki-laki, yaitu perawan suci kepada Kristus. Telah mempertunangkan kita kepada Kristus, maksudnya. Dia sebagai mak comblangnya. Saudara sadar atau tidak sadar, hidup kita ini, saudara, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuat kita mengenal Tuhan. Orang tua kita mungkin, ya teman kita mungkin, saudara, ya bos kita, atasan kita, atau siapapun, saudara, harus sadar itu. Jadi bukan kita. Saya sadar kalau hari ini saya ada di posisi saat ini seperti ini, saudara. Ada orang-orang yang Tuhan manfaatkan. Tuhan pakai untuk apa? Membuat saya mengenal dia. Saya bilang, wow ini keren sekali. Nggak ada yang kebetulan, saudara. Makanya kan kita bersyukur sekali, saudara. Tapi hati-hati. Jangan sampai mak comblang mempertemukan kita, seorang gadis kepada pria, saudara, seorang pria menjadi pacarnya, menjadi pasangannya. Lalu kita naksir sama mak comblangnya. Ada nggak di sini? Ada nggak kejadian? Dia kawin sama mak comblangnya ternyata. Gawat itu, saudara. Jangan. Ya, hamba-hamba Tuhan, teman kita, orang tua kita, mungkin atasan kita yang membawa kita ketemu Tuhan Yesus Kristus. Udah, kita jangan jadikan dia figur, jadikan teladan hidup kita. Akhirnya apa? Kita bergantung kepada dia. Hati-hati. Saya makan, yang saya ngomong ini saya makan lebih dahulu, saudara. Karena apa? Pendeta, hamba Tuhan, gembala itu sangat rentan sekali posisinya, saudara. Karena apa? Bisa membuat orang menjadi dia figur dalam hidupnya. Betul nggak? Jangan. Saya nggak mau saudara seperti itu. Saya mau saudara hanya terikat dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara perhatikan, ada yang namanya cemburu ilahi. Ya, makanya hari ini saya kasih judul khotbah saya, lupakan mantan-mantanmu. Apa judulnya hari ini? Lupakan mantan-mantan. Saudara mungkin pernah punya mantan, saudara ya. Sekarang suamimu ini pacar yang ke-7, berarti Anda punya 6 mantan. Istrimu ini mungkin saat ini pacar yang ke-10, berarti engkau punya 9 mantan. Ya, Lucy udah senyum-senyum. Saudara Niki yang keberapa, Lucy? Nggak apa-apa, kita terbuka aja. Yang keberapa? Nggak ingat lagi. Saking banyaknya mantan-mantan nggak ingat lagi, saudara. Ya nggak apa-apa, kan Tuhan suruh lupakan hari ini. Mau 1 pun mantannya sama 100 sama aja di hadapan Tuhan kok. Kalau kita masih ingat yang 1 ini kan menjebak hidup kita, saudara. Tuhan mau kita lupakan semuanya. Tapi hari ini bukan hanya siapapun mantan kita, tapi apapun yang menjadi mantan hidup kita, Tuhan mau kita lupakan. Kalau enggak, kita enggak bisa ketemu Tuhan. Enggak bisa. Oke, nanti kita akan kembali ke 2 Korintus 11 ini. Saya mau ajak kita melihat Keluaran pasal yang ke-20 dulu. Tentang kata cemburu ini. Keluaran pasal yang ke-20. Kita mulai baca ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan
membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Perhatikan. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Berarti udara, darat maupun air, saudara. Tidak boleh ada patung yang menyerupai apapun yang kita buat yang menggantikan Tuhan. Oke, saya lanjutkan dulu. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Saya perhatikan. Tuhan Yesus yang kita cintai ini adalah Tuhan Yesus yang cemburu. Dia tidak mau Bapak Ibu ada yang lain, kekasih-kekasih. Dia tidak mau. Dia hanya mau dia satu-satunya kekasih kita. Ya, ingat? Yang apa? Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, Tuhan tuh cemburu. Kalau kita punya ilah-ilah lain, kita punya dulu mantan-mantan saudara yang kita banggakan saudara, dan terus jadi pegangan kita, Tuhan bisa balas. Jangan main-main. Dikatakan apa? Dibalas jadi keturunan ketiga dan keempat. Saya baru terbuka, oh ini yang namanya ada kutuk keturunan. Ya, kalau enggak kita bingung kan. Loh kok ada, nah apa, kayak dulu saya, kok terikat dengan pornografi. Saya nggak bisa lepas yang namanya dengan onani gitu. Ya, sudah ke gereja, sudah melayani juga, mau lepas nggak bisa. Lalu saya masuk sekolah Alkitab, saya berpikir saya bisa lepas dari dosa itu. Saya ambil keputusan untuk pilih bukan ngekos saudara, tapi tinggal di asrama. Kan jauh lebih aman, karena satu kamar yang begitu sempit orangnya bisa 20-24 orang. Ya, ranjang susun gitu. Kan nggak mungkin bisa terjadi, tapi tetap aja. Saya bilang, Tuhan capek seperti ini, kok begini ya? Sampai Tuhan buka kan, tahu nggak? Itu warisan dari nenek moyang kita yang menyembah berhala. Menyembah patung-patung yang mereka belum kenal Tuhan. Itu kan perjinahan jasmani. Warisannya turun saudara kepada kita. Itu kan perjinahan rohani maksud saya. Itu perjinahan rohani di hadapan Tuhan karena menyembah berhala. Warisannya turun kepada keturunannya. Itu adalah perjinahan jasmani. Wow. Ada orang sama itu, Pak saya menikah saya pikir saya lepas onani. Enggak, itu dosa. Hanya darah Yesus yang bisa melepaskan dan membebaskan kita. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Saya nggak mau lagi ingat mantan-mantan ini saya. Pikiran kotor, pikiran najis nggak mau. Tuhan saya hanya mau Engkau saja. Ya, itu Allah yang cemburu. Makanya 2 Korintus 11 tadi itu penggenapannya. Tuhan bilang. Ini kan perjanjian lama kan yang baru kita baca. Yang Paulus ungkapkan itu penggenapannya bahwa apa? Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Mari kita balik ke 2 Korintus pasal 11 tadi. Ya. Ayat yang ketiganya. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terjemahan lain dikatakan dengan kelicikannya yang halus. Ada lagi terjemahan yang dikatakan seperti rintik-rintik hujan yang halus. Tadi ketika berangkat ke gereja, istri saya tanya, loh kenapa ya mobil-mobil yang diparkir luar kok debu banget ya? Saya bilang kemarin siang, kalau saudara ingat ya, nggak tahu jam 2 atau jam 3 ada rintik ya di Duta ya. Katanya di BSD hujan gede, di Duta ada rintik-rintik kan, betul? Ya, kalau rintik-rintik kecil itu mobil kita bisa berdebu kotor, betul nggak? Baru kita cuci kalau saudara nggak masukin ke dalam, kena rintik-rintik kecil, kotor lagi kan? Debu banget. Itu bahaya nggak kira? Itu bahaya. Mendingan hujan gede kan, bersihin mobil kita lagi kan, daripada rintik-rintik kecil. Banyak karena, nggak apa-apa rintik-rintik kecil kok. Justru yang kecil itu yang membahayakan kita. Jangan sampai kamu seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Yang rintik-rintik halus itu loh. Kita anggap, loh nggak apa-apalah. WA sama mantan pacar. Kan nggak apa-apa kan, kita nggak boleh musuhin semua orang. Lihat, alasannya Alkitabiah kan. Kita kan mengasihi semua orang. Nggak apa-apalah ikut reuni lah. Kan udah lama nggak ketemu. Saudara, saya tidak persoalkan soal reuninya. Tapi saya mau bagikan begini. Saya dengar beberapa kesaksian, termasuk hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, dia menyaksikan dia jatuh kapan? Ketika setelah pulang reuni. Jadi dia reuni sama teman-teman SMA-nya, saudara, istrinya nggak ikut. Ini udah puluhan tahun loh, udah 20-an lebih tahun gitu saudara, dia reuni kan. Kan gak jadi masalah kan. Tapi ternyata saudara, di reuni itu dia ketemu mantan pacarnya. Cinta monyet, anak SMA kan, ketemu saudara. Biasa aja sih ketemunya, biasa aja. Lalu tuker-tuker nomor WA. Tapi saudara tahu kapan mulai masuknya? Ketika hamba Tuhan ini konflik sama istrinya. Dia mulai curhat sama mantan pacarnya. Mantan pacarnya juga konflik sama suaminya. Coba lihat, satu frekuensi kan? Mereka WA-WAan, curhat-curhatan saudara. Akhirnya mereka janji ketemu di hotel. Di hotel itulah mereka jatuh dalam dosa. Wah itu gak bisa lepas. Terikat terus saudara. Di satu ini suaminya gak tahu, di satu ini istrinya gak tahu. Berjalan bertahun-tahun. Sampai satu kali Tuhan berperkara karena mencintai dia. Dihancurin saudara. Tapi Tuhan ambil kembali. Saudara gak bisa main-main. Adam dan Hawa di Taman Eden itu posisinya dalam kemuliaan Tuhan. Beda dengan kita loh. Betul gak? Belum ada dosa kan. Tapi lihat cara Lucifer memutarbalikkan kebenaran. Membuat apa? Hawa diperdaya. Yang diperdaya dulu kan Hawa kan. Adam cuma ngikutin kan. Saudara ngeri banget kan. Makanya dosa Adam saudara. Apa yang membedakan dosa Adam sama dosa Daud? Secara lahiriah, dosa mana lebih gede bro? Secara lahiriah kalau kita lihat dosa yang munculnya. Dosa Adam apa dosa Daud? Hah? Dosa Daud. Jangan ragu-ragu. Dosa Daud. Secara lahiriah kita lihat ya, secara faktanya dosa Daud lebih besar. Dosa Adam itu kan karena dia nggak negur Hawa aja. Hawa yang makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia nggak tegur kan. Karena ketika makan dikasih pun dia makan. Padahal dia ada di samping kan. Kelihatannya kan kecil ini. Kenapa dosa Daud yang begitu besar? Dosa Daud kan dosa berzina. Udah punya beberapa istri, lihat Batseba lagi mandi, diambil. Diperkosa. Untuk menutup dosanya, gimana caranya? Panggil suaminya. Yang jadi prajurit dia yang terbaik, suruh pulang. Kasih cuti. Lihat. Tapi kan gak murni. Kasih bonus. Kasih minuman keras. Supaya dia mabuk pulang ke rumah istrinya. Bisa hubungan suami istri. Jadi ketutup kan dosanya. Gak bisa juga. Ini Uria prajurit yang sejati. Enggak bos. Teman-teman aja lagi berperang. Masa saya senang-senang. Masa saya rest. Enggak. Wah gimana caranya nih. Gak berhenti kan. Dia pasang. Dia bikin surat. Yang bawa suratnya itu Uria sendiri. Diserahkan kepada apa? Kepada jenderalnya Yoab. Dan Yoab ketika baca surat itu. Uria ditempatkan di depan. Mati. Setelah mati saudara. Dia ambil Batseba. Janda kan. Kira-kira pahlawan gak? Wih orang lihat pahlawan banget. Manusia boleh kita tipu. Tuhan gak bisa. Besar dosanya. Ya. Sampai mau matinya pun minta perawan dampinginya. Baca dengan teliti. Ngeri gak? Berarti kan Daud tuh gak ada kebaikannya. Otaknya otak seks, otaknya otak ngeres. Kok boleh katakan? Tapi apa yang membedakan Adam sama Daud? Adam jatuh dalam dosa dia sembunyi. Daud jatuh dalam dosa datang sama Tuhan. Itu yang membedakannya. Itu yang membedakan. Kita ditipu setan kalau berbuat dosa kita sembunyi. Kita ngumpet biar orang lain gak tahu.
Kita memang nggak perlu ngumbarin orang lain untuk tahu, enggak. Tapi saudara bisa datang kok, saudara bisa ngobrol, Pak saya mengalami ini Pak, saya butuh bantuan, saya butuh pertolongan. Di fellowship kita bisa ngomong kok. Oh ini aib nanti diceritakan, oh nggak ada urusannya. Saya nggak pusing dengan gitu-gitu kok. Yang penting apa? Setannya keluar, kamu ketemu Tuhan Yesus, kamu bebas. Beda. Ini nggak main-main. Ya, hamba Tuhan yang saya dengar, bukan satu orang saya dengar, beberapa orang. Karena apa? Habis reuni. Habis reuni. Jadi silakan yang mau reuni, resiko ditanggung sendiri. Karena kan kita punya mantan, kita punya orang yang kita senengin lah dulu kan. Apalagi nanti dia udah janda, satunya udah duda, udah. Maksudnya kitanya masih punya pasangan, ya mantan kita udah janda gitu. Wah, ngeri sekali, nggak bisa main-main. Tuhan gak mau, dia cemburu ilahi. Ya. Atau apa? Kita mau ketemu Tuhan, kita mau dandani diri kita. Wah mau ketemu kekasih kita, wah kita sibuk dengan hal-hal dunia ini. Gak bisa juga, gak bisa. Cukup aja Tuhan, aku nyerah, aku mati dalam cinta, aku hanya mau menikmati Engkau. Kemarin saya melayani ibadah tutup peti ya, dari kekasih kita, ya tante yang usia 83 tahun. Ketika hari Jumat saya dapat WA dari menantunya, Pak, Mama sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Ya udah kami ngobrol berdua, saya dengan istri ngobrol, kita sharing ya. Biasanya saya bilang, ayo tolong lihat yuk. Ya, Tuhan kasih karunia untuk melihat, kok ya kita manfaatkan kan apa-apa, bukan buat orang lain, buat kita kok nikmati, saya bilang gitu. Supaya kita ini sadar betul-betul Tuhan hanya membutuhkan hati kita yang mencintai dia. Dia gak butuh apapun. Jangan dandani dirimu sedemikian rupa, saya bilang. Oke, ya. Udah, istri diam. Biasanya saya suruh, tapi kemarin saya gak suruh sih. Tapi dia yang cerita, Pak, saya lihat tante ini. Lihatnya gimana? Tante ini pakai baju bagus banget, bunga-bunga. Lalu lihat status menantu dan anaknya, sama pakai baju itu. Sama yang semalam yang ada di depan petinya, sama. Bajunya cakep sekali, berbunga-bunga gitu, keren. Ya, cantik lah kayaknya. Tante usia 83 tahun tapi masih cetar. Tahu ya, masih keren kan. Lihat kan kemarin kan modis banget kan di peti aja. Rambut aja masih warna-warni, keren banget kan. Saudara? Tapi saudara dia belum ketemu Tuhan Yesus, saudara. Udah di surga tapi belum ketemu Tuhan Yesus. Dia berhadapan sama Tuhan. Tapi dia gak bisa lihat Tuhan Yesus. Dia sibuk dengan kukunya. Jadi ternyata dia itu gunting kukunya tumpul, saudara. Lalu dia waktu gunting tuh somplak. Dia jadi pandangin kukunya terus. Lalu kami bilang ini, Tante, Tuhan Yesus di depan kamu. Itu dia mau sambut dia. Enggak. Kukuku jelek. Tuhan mau enggak? Lihat. Sampai Tuhan yang gemes, saudara. Akhirnya kan dia gak lihat kukunya lagi, dia lihat Tuhan Yesus kan. Saudara tahu di alam roh ya ini ya, di alam roh ya. Tuhan Yesus bukain bajunya, saudara. Tuhan Yesus kasih baju yang baru di buat dia. Baju berbicara apa? Baju ini berbicara kebenaran sendiri. Hati-hati, ini yang menjadi kita tertipu kalau kita punya kebenaran sendiri. Manusia itu seringkali tertipu, tidak pernah mau dipersalahkan. Padahal kita ini manusia berdosa, apapun yang kita lakukan itu salah. Tapi kalau kita bisa mengenal Tuhan itu anugerah besar. Teman saya berkata begini, saudara. Dia bilang gini, dalam penglihatan, dia dapat penglihatan, dia ada di kaki Tuhan Yesus. Dan dia diperlihatkan Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia. Ya, berarti bro, selama berapa nih? 50 lebih tahun. Selama 50 lebih tahun hidup di dunia, tidak ada yang benar satupun yang dilakukan. Semuanya salah. Tapi dia bilang, saya bersyukur semua yang saya lakukan selama saya hidup di dunia saya salah. Tapi saya ada di sini ketemu Tuhan Yesus. Itulah anugerah. Amin. Kita salah, saya juga salah. Tapi kok bisa ada ketemu Tuhan Yesus, ini kan anugerah. Tante ini akhirnya nyambut Tuhan Yesus. Saya sampaikan kemarin banyak keluarga besarnya yang datang juga. Saudara, gak seramai minggu lalu. Kalau minggu lalu saya khotbah kan bertempur ya. Satu kiri acara Buddha,
Saya di sini satu acara Kristen, lalu nggak ada sekatnya. Sekatnya tembok cuma seleher. Jadi bertempur. Kalau kemarin di ruang ber-AC jadi ketutup semua. Saudara. Tapi saya lihat mereka luar biasa. Saudara. Udah, amin. Selesai tutup peti, saya duduk. Saudara. Menantunya nyamperin saya. Dia bilang gini, Pak, betul Pak. Mama saya itu suka gunting kuku. Mama saya tuh suka gunting kuku, suka dandan kukunya. Ya, di fotonya aja kukunya tuh panjang. Ini oma-oma loh. Tapi kukunya masih panjang-panjang. Kalau kukunya copot, nanti dia ambil isolatif, ditempelin. Gitu. Lihat, saya bilang, wow. Ini yang Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di bumi, terikatnya di mana? Di surga. Di buminya suka potong kuku. Di surga juga mau potong kuku, gak ketemu Tuhan Yesus. Saudara, ingat nih. Ingat nih. Ini gak main-main saudara, ini perkara roh. Ya, jadi tidak boleh ada siapapun yang mengikat kita dan apapun yang mengikat kita. Amin. Pekerjaan gak boleh loh. Nanti di surga tetap jadi arsitek. Ya, iya. Udah jadi arsitek tuh jadi mainan aja di bumi ini. Mainan aja, jangan mengikat kita. Oh, saya hidup ini karena saya kerja ini. Saya hidup ini karena toko. Bukan itu. Kita hidup karena Tuhan Yesus. Ingat ya. Anak-anak yang punya mantannya games. Ada? Saya lihat saudara yang namanya orang terikat game itu ternyata segala usia. Dalam minggu ini aja saya ketemu pasangan muda yang masih punya anak usia baru 2-3 tahun aja saudara. Ada papa mamanya diajak makan di restoran saudara. Saya lihat suaminya main game terus, istrinya yang pesan makanan. Terus game semua. Hati-hati saudara. Nanti mati di surga main game. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Tante ini peneguhan, menantunya nyamperin saya. Kok bapak tahu? Saya kan gak kenal terlalu dekat, saya pernah datang. Tapi saya gak memperhatikan kukunya kan. Enggak tahu. Tapi menantunya bilang, baru Rabu kemarin Pak, mama saya potong kukunya. Kan ini tante ini rapi dia, bersih. Temannya juga meneguhkan. Wow, mereka pergi sama-sama, dia bersih, dia rapi tantenya ini. Pokoknya rapi sekali orang itu. Sampai kuku pun dia rasa demikian saudara. Tapi itu menghalangi dia ketemu Tuhan. Jadi lihat. Jangan ya. Sesanum cukup jadi bidan di bumi ini, jangan mengikat engkau. Amin. Jadikan mainan ya. Nanti di surga masuk jadi bidan loh. Saudara. Karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi di bumi ini tidak boleh ada siapapun yang mengikat kita. Mantan-mantan tadi saya bilang tidak boleh ada. Ya, yang masih ada nomor-nomor mantan tolong dihapus semua. Hapus. Yang masih ada foto disimpan dihapus. Enggak boleh. Ya. Ada pemberian-pemberian yang istimewa dari mantan dibuang semua. Dibuang semua. Kalau enggak apa? Kita tidak bisa menikmati pasangan kita saat ini. Kenapa? Kita masih teringat mantan kita. Dulu pacar saya enggak bawel kayak kamu deh. Lihat. Dulu pacar saya yang ke-6, dia baik banget, dia perhatian. Kamu mau buru-buru. Lihat, hati-hati. Hati-hati. Saudara, ngeri kalau saya nangani kasus-kasus terjadi perselingkuhan dengan mantan-mantan pacar. Itu hancur saudara, mengalami kematian nih. Jadi gak main-main. Bukan hanya siapapun. Tapi apapun itu yang kita anggap berharga, yang kita pegang selama ini saudara. Wah sedemikian rupa. Itu gak boleh. Tidak boleh. Saya sadar ini. Saya masih punya mantan yang namanya cinta uang. Saya sadar itu. Tuhan sering ingatkan. Hati-hati nih, hati-hati nih. Ada suara yang ngomong, hati-hati nih. Kamu kejebak di sini. Ya Tuhan, gak mau. Ya, karena mantan tuh mau balik terus. Di balik mantan ini siapa? Ada setan. Supaya apa? Kita jauh dari Tuhan. Kita butuh duit semua kan? Ada yang gak butuh duit di sini?
Flynn butuh duit nggak? Hah? Yang banyak? Ngomong. Apa yang butuh duit? Butuh kan? Dan Tuhan tahu itu. Kita kalau nggak ada duit juga nggak naksir sama Tuhan kok. Kan nggak ada masalah itu kan. Tapi jangan sampai hidup kita terikat dengan duit. Itu persoalannya. Orang kalau udah terikat dengan duit, pokoknya wow, saya punya kebutuhan segini, sebulan saya harus dapat segini. Wah udah meleset. Meleset. Berarti apa? Dia punya keinginan dong, gak usah. Jangan, itu mantannya. Saya sadar ini. Wah saya bilang gak mau nih. Kalau mulai mikirin, mulai lihat saldo, mulai kuluyang-kuluyang, mulai nih, jangan nih. Kok aku mau mikirkan hidup saya sih? Enggak kan gak ada urusannya. Ya, itu mantan. Apa yang jadi mantanmu saat ini? Ayo, lepaskan dan lupakan. Drakor jadi mantanmu? Drama Korea? Drama Cina? Drama Jepang? Drama Sunda? Apapun yang mengikat engkau, udah tiap hari pokoknya harus. Kalau enggak itu saya enggak bisa tidur. Kalau, enggak. Bahkan makanan dan minuman pun kalau itu menjadi mantanmu, kalau itu menjadi pengikat hidupmu, hati-hati. Apapun tidak boleh mengikat kita. Yang terikat dengan kopi tidak boleh juga. Saya tidak ngopi pun bisa. Tapi ada orang kan, saya nggak ngopi, nggak bisa Pak, keluyang Pak, nggak konsentrasi. Itu berarti engkau sudah terikat. Ingat, harus seperti ini, nggak ada. Kita itu hanya butuh satu pribadi, Tuhan Yesus saja. Tuhan tuh cemburu kepada kita saudara. Ini jangan main-main. Jangan main-main. Gak main-main loh saudara. Ayo. Dia bilang Tuhan terima kasih ini. Saya sambut. Lewat tante itu juga Tuhan nyatakan perlihatkan. Wah istri saya bilang, wah makasih Tuhan. Itu aku Tuhan. Kenapa? Mau berkenan di hadapan Tuhan. Mau dandani diri kalau ketemu Tuhan seperti ini ya. Tuhan bilang enggak. Cukup kamu apa nyambut aku. Mati dalam cinta. Enggak usah berusaha. Enak gak? Kita justru tambah dandani diri. Tambah meleset. Karena kan beda. Yang Tuhan mau beda. Tante itu datang kepada Tuhan dengan baju yang begitu mewah. Tuhan bukain bajunya. Tuhan kasih baju yang baru dari dia. Karena dia sang kebenaran. Tuhan gak mau baju-baju dari dunia ini, ya ini bukan lahir ya, tapi baju-baju kebenaran kita bawa kepada Tuhan. Gak mau. Tuhan yang mau dandani kita. Kenapa? Dia satu-satunya pemilik hidup kita. Jadi mesti sadar itu. Ayo lepasin. Lupakan mantan-mantan yang ada, lupakan. Saudara yang single parent, saudara yang ditinggalkan oleh pasangannya yang meninggal dunia, jangan ingatin lagi. Ini penting kok. Penting sekali. Kalau kita ingat, aduh, kalau masih ada suaminya saya nggak begini loh. Kalau saya masih ada istri saya nggak begini loh. Enggak, jangan. Kita itu kan sering ingat masa-masa lalu terus kan. Teman saya baru aja dia dibukakan oleh Tuhan. Dia bilang, saya bersyukur saya tidak punya foto berdua yang dari masa lalu. Karena zamannya masih kuno banget jadi nggak ada yang di save. Bersyukur, kenapa? Kalau kita lihat foto yang lama, itu justru bisa menjebak kita loh. Sayang, dulu kamu kok badannya ukurannya S. Sekarang sudah XL. Atau triple L. Lihat. Berarti kan kau tidak menikmati istrimu yang triple L saat ini dong. Kalau kita cinta kan mau triple L, mau apapun kan gak peduli. Ini ingat loh. Iya ya, saya bilang sampai Tuhan bawa sedemikiannya. Tidak ada sesuatu apapun dan tidak ada seseorang yang mengikat kita. Hanya Tuhan Yesus saja. Ini kan yang Tuhan bilang dalam Matius pasal yang ke-10. Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia bawa damai. Tapi aku datang bawa apa? Pedang. Padahal kita nyanyi apa? Oh Yesusku. Yesusku, engkaulah Raja Damai. Dia Raja Damai kan? Tapi Tuhan bilang, aku bukan buat damai. Loh,
Kok Raja Damai nggak bawa damai? Bawa pedang. Untuk apa? Memisahkan ayah dari anak laki-lakinya. Memisahkan ibu dari anak perempuannya. Memisahkan menantu perempuan dari mama mertuanya. Ya. Memisahkan orang. Barang siapa yang mengasihi anaknya, laki-laki dan perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak. Artinya apa? Kalau kita lebih mengasihi seseorang daripada Tuhan Yesus, kita melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak. Kalau ada sesuatu yang mengikat kita lebih dari Tuhan, kita melawan kehendak Tuhan. Kalau kita melawan kehendak Tuhan berarti apa? Binasa enggak kita? Binasa. Enggak main. Saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan terus bawa itu apa? Untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan apa? Betul-betul apa? Hatiku hanya milik Tuhan Yesus, tidak dimiliki oleh apapun dan siapapun. Enak. Dulu saya mikirin istri saya sayang sama dia, sayang saudara. Ya, karena saya nggak pernah punya mantan gitu, bukan bangga gini, enggak. Ya, saya dulu takut sama cewek lah, kurang lebih begitu. Ya, zaman-zamannya saya sekolah, seangkatan kan bro, ya beda-beda tipis sih gitu ya. Sama si Sandra seangkatan ya. Zaman-zamannya kita sekolah SMA dulu kan ada naksir juga, kalau saya ada naksir cewek. Tapi kalau lagi dia di warung gak berani deketin gitu loh. Kalau bukan teman sekelas gitu, gak berani. Nanti kalau saya di warung dia datang, kita kabur lari. Gitu kan ya, masih malu gitu loh. Kalau anak sekarang, saya pernah lihat anak TK, saya anterin dia waktu pulang. Om, tuh rumah pacar saya. TK udah punya pacar saudara sekarang ya. Ya SMP udah punya mantannya berapa saudara. Zamannya kita itu kan takut gitu loh. Ya sama cewek aja bisa takut gitu. Ya senang tapi gak berani dekat-dekat gitu loh. Ngumpet-ngumpet begitu. Saya lihat. Makanya waduh saya bilang Tuhan. Betul-betul diberikan anugerah lah gitu kan. Ya kalau punya banyak mantan kadang-kadang kan bisa kepikir juga kan gitu kan ya. Ya, saya bersyukur gak dikasih mantan gitu. Betul-betul nikmati anugerah Tuhan. Tapi saya kejebaknya ya karena apa tipe pria yang setia. Ya udah ini satu aja gitu. Tapi terikat akhirnya gitu kan. Terikat. Tuhan, teman saya bilang kamu terikat loh. Wah Tuhan saya gak mau. Kalau saya terikat dengan istri saya, nanti saya gak ketemu Tuhan Yesus dong. Kan gak boleh ada yang mengikat saya. Udah saya confess, saya nyatakan Tuhan, aku hanya terikat dengan Tuhan Yesus saja. Aku mau lepas hubungan batin dengan istriku. Istriku hanya terikat dengan Tuhan. Jadi udah sekarang sama-sama sibuk dengan Tuhan aja. Justru kalau kita sibuk dengan Tuhan, bro sibuk dengan Tuhan, istri sibuk dengan Tuhan, maksudnya ngegas sama Tuhan. Justru tambah menikmati loh hubungannya berdua. Itu gak saudara? Hah? Ngangguk-ngangguk aja loh. Betul. Tapi coba perhatiin aja pasanganmu. Justru tambah meleset loh. Tambah diperhatiin, tambah meleset. Aneh kan? Tapi gak diperhatiin, kok tambah deket ya? Itulah kerjanya Tuhan. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku Allah yang cemburu, wah kejam banget Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tapi supaya apa? Tidak ada apapun dan siapapun yang mengikat kita. Siapapun jelas kan? Gak boleh ada. Anak gak boleh. Anak anugerah Tuhan. Tapi jangan membuat kita, anak tuh mengikat kita. Ya, Stefanus, Rian, Angel. Jangan. Kasihan anaknya nanti. Tapi nikmati aja. Aku hanya terikat dengan Tuhan Yesus. Jadi kita kalau terikat itu bisa kita khawatir. Itu namanya terikat. Nanti dia mau pergi kemana-mana kita khawatir. Kita posesif. Kita lindungi sedemikian rupa. Kita proteksi sedemikian rupa. Akhirnya apa? Dia gak mengalami Tuhan. Ya, pada biarkan aja dia mengalami Tuhan. Misalnya kayak kemarin ada fellowship teen saudara. Dorong anak-anak kamu. Udah ikut sana. Ya anterin. Udah biar aja. Seusia mereka ngomong ya. Kami hanya mendampingi aja gitu loh berdua. Mendampingi ya. Mereka juga yang ngomong tapi kami mendampingi mengarahkan. Oh gini Tuhan nyatakan ya. Karunia bekerja kami tinggal sampaikan aja gitu saudara. Ya. Saya ikut main juga kemarin. Ya dihukum pertama lagi saya. Kalah cepet main sama mereka gitu kan ya. Mereka ya, anak-anak segini kan mainnya cepet sekali kan ya. Kita udah ini terlambat jadi kalah duluan. Tapi ikut main sama-sama membaur saudara. Kan luar biasa. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita masing-masing. Lupakan
mantan-mantanmu. Supaya apa? Hidup kita hanya terikat sama Tuhan Yesus, kekasih kita satu-satunya. Apapun itu. Saya bilang tadi, uang yang mengikat hidup saya pernah jadi mantan saya. Itu terus loh. Ngincar terus. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau bukakan hati saya buat dia. Saya mau hanya Engkau saja, Tuhan. Ya. Kalau saudara punya mantan-mantan gini, ayo lupakan itu semua. Saudara cuman apa? Ingat Tuhan Yesus saja. Apapun itu, hobimu, kesukaanmu, apapun itu. Ayo. Gak usah berusaha juga melupakannya. Tapi cukup menyerah kepada Tuhan. Biar Tuhan bebas atas hidup kita. Tuhan bebas memiliki kita. Saudara, saya tambahkan ayat berikutnya, saudara. Musisi boleh maju ke depan, gak apa-apa. Ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Hati-hati akhir zaman ini. Ada Yesus yang lain, saudara. Ya, oke. Nanti saya akan sampaikan sedikit tentang Yesus yang lain. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, hati-hati. Akhir zaman ini, saudara, dikatakan apa? Banyak muncul nabi-nabi palsu nanti, saudara. Yesus yang lain itu maksudnya apa? Yesus plus. Saudara, kalau mau kenal Tuhan, ya nggak cukup cuman cinta-cinta aja. Plus dengan apa? Usahamu. Plus dengan apa? Pergumulanmu. Yesusnya plus, saudara. Di sana enggak. Yesus nggak usah di plus, nggak usah di minus. Yesus cukup buat kita. Ya. Kalau saudara Yesus plus pergumulan. Harus pergumulan. Kita kan harus taat melakukan firman Tuhan. Nggak bisa. Semua itu usaha agama. Tapi kalau dalam percintaan, cukup kita mati dalam cinta. Cukup kita buka hati, kita berkata, Tuhan, aku cuma mau Engkau. Silakan Tuhan kerjakan. Saudara, nanti masing-masing saudara punya pengalaman tersendiri dengan Tuhan. Apa yang saya alami akan berbeda dengan yang saudara alami. Yang penting masing-masing buka hati. Tuhan akan ajarin kok. Semua kita. Tuhan gak pilih kasih. Semua kita Tuhan cintai. Semua kita Tuhan kasih. Ikutin aja. Tuhan akan ajarin kita satu persatu, saudara. Amin. Ya, jangan dengar Yesus yang lain. Ngomong cinta-cinta aja. Makan tuh cinta. Gak cukup cinta. Saudara, terserah. Tapi bagi saya cukup cinta. Cukup pribadi Yesus. Buat saya itu sudah lebih dari segala-galanya. Amin. Tuhan berkati kita semua, saudara. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama yuk. Mari kita katakan kepada Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Amin. Yesus, Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku. dengan segenap hatiku, Dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih, tak terukur cintamu bagiku Tuhan. sungguh ku Katakan dengan segenap hatiku. dengan segenap
Amin. dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu saat ini, pejamkan mata. Kalau kau merasakan saat ini Tuhan kuasanya sedang bekerja di hatimu. Ada sesuatu yang mau lepas dari hidupmu, bebaskan itu. Itu mantan-mantan yang Tuhan tidak mau ada di hatimu dan di hatiku. Orang-orang yang kau kasihi lebih daripada Tuhan. Sesuatu hobimu, pekerjaanmu, atau harta benda yang kau anggap paling berharga dalam hidupmu, itu menjadi mantan, itu jadi saingan Tuhan. Tuhan mau lepaskan saat ini. Kuasa Tuhan sedang bekerja membebaskan kita ya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bebaskan. Bebaskan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau kita cuma satu-satunya terikat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara juga bisa ungkapkan. Kalau ada mantan-mantan yang mengikat dirimu, yang membuat Tuhan cemburu dengan kita, lepaskan itu. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau lepas ini, aku mau lepas ini, aku mau lepas ini. Aku percaya darah Yesus Kristus membebaskan aku dari dosa ini. Membebaskan aku dari rasa bersalah. Membebaskan aku dari rasa penuduhan. Membebaskan aku dari trauma-trauma masa lalu. Membebaskan aku dari pikiran-pikiran negatif. Membebaskan aku dari pikiran yang overthinking. Pikiran yang enggak. Ya, ngomong sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita. Kalau Yesus membebaskan kita, kita betul-betul bebas. Kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Hidup kita tidak terikat dengan hukum lagi. Hidup kita tidak terikat dengan agama lagi. Hidup kita betul-betul hanya dengan cinta dengan Tuhan. Manifestasi kita pun dengan orang lain semuanya dasarnya dengan cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur. Kuasa-kuasa apapun yang bukan kuasa Tuhan Yesus Kristus lepas dari hidup kami. Mantan-mantan yang mengikat kami, yang membuat kami tidak fokus kepada kekasih kami satu-satunya Tuhan Yesus, terlepas dari hidup kami. Kami tidak mau ingat-ingat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu menghapus semua ini Tuhan dari hidup kami. Melepaskan kami, membebaskan kami Tuhan. Biar betul-betul kami menjadi orang yang benar-benar merdeka. Sebab sang kebenaran yang sudah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan kuasa-Mu bekerja membebaskan setiap kami, melepaskan semua yang terikat di hati kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pikiran kotor, pikiran pornografi, pikiran jorok Tuhan, roh cinta uang, roh miskin, roh merana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terlepas dari hidup kami. Oh, yang minta perhatian, yang minta terus diperhatikan, haus dengan puji-pujian Tuhan. Oh, hari ini terlepas dari hidup kami Tuhan. Cukup kami memiliki Engkau. Cukup kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Thank you Lord. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sekali lagi katakan dengan segenap hatiku. Bro Christian akan tutup kita dalam doa. Dengan segenap jiwaku, hanya
Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini kembali Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang cemburu Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami miliki, yang kami cintai Tuhan. Terima kasih buat cintamu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri, Roh Allah sendiri yang menyelidikin kami Tuhan, yang melihat hati kami Tuhan. Apakah kami memiliki mantan-mantan? Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan memampukan kami untuk melepaskan segala mantan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kiranya kami hidup. Kami hanya hidup di dalam Engkau. Dan Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kami hidup dengan penuh kasih, cinta, sayang yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pulang.